Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Durrata Nafisa dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai konsep Z-score dan T-score pada mata kuliah statistika. Sebagai pendahuluan, dalam statistika, data sering memiliki satuan dan rentang yang berbeda. Untuk memudahkan perbandingan antar data, digunakan skor baku atau standar skor. Skor baku itu mengubah data ke dalam skala yang seragam atau sama, sehingga posisi suatu individu dalam kelompok dapat diketahui secara objektif. Pada presentasi kali ini kita akan memahami konsep Z-score dan T-score, kemudian menjelaskan fungsi skor baku, menghitung Z-score dan T-score, menginterpretasikan hasil perhitungan, dan menjelaskan penerapan dalam penelitian dan pendidikan. Di sini ada pengertian dari skor baku. Skor baku adalah skor hasil transformasi data yang menunjukkan posisi relatif suatu nilai terhadap rata-rata kelompok. Nah, manfaat dari skor baku itu yang pertama membandingkan data berbeda skala. Kemudian menentukan posisi individu, membantu interpretasi hasil penelitian dan juga dapat mempermudah analisis statistik. Nah, di sini ada konsep Z-score. Z-score atau standar score adalah nilai yang menunjukkan berapa simpangan baku suatu data berada di atas atau di bawah rata-rata. Rumusnya itu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Nah, untuk keterangannya, X itu adalah nilai individu dan MU dikatakan sebagai rata-rata dan sigma itu sebagai simpangan baku. Nah, contoh dari perhitungan dari Z-score yaitu misalkan nilai mahasiswa sama dengan 80. Nah, rata-rata nilai kelasnya itu adalah 70 dan simpangan bakunya sama dengan 5. Berarti Z sama dengan 80 dikurangi 7 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi interpretasinya yaitu mahasiswa berada 2 simpangan baku di atas rata-rata kelas sehingga prestasinya tergolong tinggi. Jadi perhitungannya yaitu nilai mahasiswa dikurangi rata-rata kelas dibagi simpangan baku. Nah, interpretasi Z-score-nya yaitu Z sama dengan 0, yaitu tepat pada rata-rata. Nah, jika Z lebih dari 0 berarti dia di atas rata-rata, dan Z kurang dari 0 itu di bawah rata-rata, dan Z lebih dari 1 dibagi 1 SD di atas rata-rata. Kemudian Z sama dengan lebih dari 2 yaitu dibagi 2 SD di atas rata-rata, dan Z sama dengan dikurangi 1 atau kurang dari 1 dibagi 1 SD di bawah rata-rata. Nah, kelebihan dan keterbatasan dari Z-score itu sendiri. Kelebihannya yaitu akurat untuk analisis statistik dan memudahkan perbandingan data dan juga digunakan dalam distribusi normal. Nah, keterbatasan dari Z-score yaitu menghasilkan nilai negatif dan juga kurang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Nah, sekarang kita beralih ke konsep T-score. T-score merupakan transformasi dari Z-score ke skala baru dengan rata-rata 50 dan simpangan bakunya yaitu 10. Rumusnya itu T sama dengan 50 ditambah 10. Nah, tujuan utamanya dari T-score ini untuk menghilangkan nilai negatif dan mempermudah interpretasi agar datanya itu dia tidak menghasilkan negatif. Nah, sedangkan Z-score itu dia akan menghasilkan nilai negatif. Nah, sedangkan T-score itu dia untuk menghilangkan nilai negatifnya. Nah, karakteristik dari T-score yaitu ada di mean atau rata-ratanya itu 50, simpangan bakunya itu sama dengan 10 dan tidak memiliki nilai negatif dan juga mudah digunakan pada tes pendidikan dan psikologi. Nah, interpretasinya untuk T-score itu
T lebih dari 50 itu di atas rata-rata. Sedangkan T kurang dari 50 itu di bawah rata-rata. Nah, perbedaan Z-score dan T-score, Z-score itu dia meannya sama dengan 0, kemudian dapat bernilai negatif dan lebih teknis. Sedangkan T-score itu dia tidak bernilai negatif dan jauh lebih mudah untuk dipahami. Nah, penerapan Z-score dan T-score ini dapat diterapkan dalam beberapa bidang. Pertama, dalam pendidikan pada bidang psikologi itu sebagai tes IQ dan juga tes bakat dan kepribadian. Sedangkan pada yang pertama, sebagai kesimpulan atau sebagai penutup, Z-score menunjukkan posisi data dalam satuan skor itu lebih teknis, sedangkan T-score lebih mudah diinterpretasikan atau lebih mudah dipahami. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.